Di pertemuan yang lalu kita sudah mencoba untuk membuat aplikasi web dengan menggunakan Elixir dan Phoenix Framework ya, di mana kita sudah bisa menampilkan halaman utama ya dari Phoenix. Kemudian kita melakukan edit HTML-nya untuk menampilkan hello di sini ya. Hello ini sebenarnya adalah modifikasi yang kita buat. Kemudian kita juga sudah bisa menggunakan controller untuk menampilkan halaman HTML tertentu ya, misalnya di sini about ya. Ini halaman yang kita modifikasi, yang kita buat sendiri. Terus uh, selain itu juga kita sudah bisa melakukan routing ya di sini di file router kita tambahkan controller baru, queue controller ya. Jadi ini halaman yang digunakan untuk menampilkan uh, komponen-komponen HTML input ya, supaya kita bisa membuat queue atau antrian baru. Nah, di sini kita coba panggil aja ya, queue new ya. Nah, ini tampilan formatnya dan ini ada uh, di bawah controller ini di bagian queue HTML ya. Nah, ini new HTML. Ini isinya, sedangkan yang ini adalah about yang tadi yang kita buat ya. Isinya seperti ini. Nah, kita mau modifikasi lebih lanjut lagi supaya new-nya ini kita bisa input dengan ya input controller ya, komponen-komponen HTML untuk form ya, ada text box dan lain sebagainya. Oke, ya kita lanjut. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita perlu membuat tabel ya di PostgreSQL. Maka kalau kita ngomong tentang tabel, kita perlu melakukan yang namanya migration ya, migration. Jadi Phoenix Framework itu mendukung migration di mana kita bisa mendefinisikan uh, tabel dan juga kolom-kolom serta relasi antara tabel ya, supaya kita bisa membuat uh, tabel di PostgreSQL itu dengan lebih mudah. Jadi kita menggunakan script Elixir, kita run migration-nya, nanti dia akan otomatis membuat tabel di PostgreSQL. Nah, ini saya cancel aja server Phoenix-nya. Kemudian saya mau buat ini ya, migration untuk tabel queue-nya ya. Create queue tabel ya. Nah, ini oke. Ini saya enter aja. Nah, nanti sorry, ada masalah dengan Visual Studio Code saya. Nanti di sini ya, setelah selesai, nah ini kan dia akan membuat create file ya untuk migration-nya. Nah, dia itu terdapat di directory brief ya. Oke, nampaknya ada yang bermasalah dengan ini. Ya, jadi tabel ya hasil migration-nya tadi itu nanti dia akan membuat file yang ada di sini ya. Ini direktorinya, jadi kita bisa buka di sini. Ini filenya. Nah, jadi ini template-nya yang kita bisa modifikasi dengan kode baru ya. Nah, ini saya buat cepat aja ya. Jadi saya akan tidak jelaskan satu persatu. Ini saya copy aja dari yang sudah ada, yang sudah jadi.
Jadi untuk mempercepat proses development kita. Nah, di sini ya saya mendefinisikan eh, dua fungsi ya di dalam modul eh, Hello Repo Migration Create Queues ya. Nah, di sini ada fungsi down. Tugasnya adalah kalau misalnya kita rollback ya, kita rollback, nanti kalau misalnya tabelnya ada, nah itu nanti dia akan di drop ya, di drop, dihapus. Supaya nanti pada saat kita jalankan ulang ya, tabel yang sudah ada itu hilang ya. Sudah terlebih dahulu dihapus, dan pada saat kita jalankan ulang lagi, tabelnya itu sudah tidak ada, dan tabel yang baru bisa dibuat dengan aman ya. Oke. Terus ya ini sebenarnya double aja. Jadi kalau misalnya kita jalankan lagi ya, nah di sini dia akan drop lagi tabel yang sudah ada ya. Oke, nah di sini kemudian ada perintah buat create tabel. Jadi ini adalah nama tabelnya ya. Jadi dia menggunakan atom, string atomnya itu yang akan digunakan sebagai nama tabelnya ya. Terus di sini kita buat beberapa tabel ya. Bukan beberapa tabel, beberapa field atau beberapa kolom, dan perintahnya dengan menggunakan perintah add. Ada add name ya, berarti nama kolomnya itu adalah name, tipenya string ya, dan null-nya ini tidak boleh null ya, artinya harus ada nilainya. Nah, di sini saya buat ada beberapa tabel ya, ada 1, 2, 3. Ya ada 8 tabel kalau nggak salah, ya 8 tabel. Ada name, description, status, prefix, max number, current number, create user, dan update user ya. Terus di bawahnya sini ada timestamp. Nah, ini adalah fungsi yang secara otomatis nanti akan menambahkan dua kolom, yaitu tabel insert pertama kali ya, atau create pertama kali, dan juga kolom untuk update-nya. Jadi kalau misalnya ada update terhadap tabel tersebut ya, atau entity tersebut, nanti dia akan mengupdate kolom update time-nya ya. Sedangkan create time-nya itu nanti dibuat di awal pada saat insert pertama kali. Di sini juga ada ya, selain tipe data, ini ada null sama dengan true. Artinya kolom tersebut membolehkan nilai true ya di dalam kolom tersebut ya. Oke, terus yang lain adalah ini ada nilai default-nya juga. Jadi pada saat kita insert record, maka kalau misalnya tidak ada nilainya, nanti nilai default-nya adalah A ya untuk prefix, maximum number untuk 100, default-nya adalah 100, kemudian current number-nya adalah 1. Oke, jadi ini kita mesti buat terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mau coba jalankan migration-nya. Jadi ini saya clear aja, kemudian saya buat mix. Ya, saya coba tekan help-nya ya. Ya, saya agak lupa perintahnya. Kita masuk ke bagian mix ecto migrate ya, mix ecto migrate. Mix ecto migrate. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, di sini saya coba buka database yang by default ya. Di sini tablesnya belum ada ya. Ini saya coba refresh. Jadi tabel queues-nya itu belum ada. Belum ada. Saya coba jalankan aja mix ecto migrate. Nah, nanti ya ini sukses ya. Sukses, kemudian saya coba refresh.
Oh, oke. Ini ya, saya belum save. Eh, oke, saya coba ini. Oke, saya sudah rollback. Kemudian saya coba jalankan lagi. Nah, ini creatable queues. Nah, di sini kemudian saya coba jalankan. Nah, ini table queues-nya sudah ada. Saya coba select dari script ya. Uh, First 100 row. Ya, ini tabelnya. Nah, ini timestamp yang tadi ya. Timestamp yang tadi yang ditambahkan. Jadi otomatis nanti ditambahkan inserted add, updated add oleh Elixir-nya, ya, oleh Ecto-nya, library Ecto-nya. Oke, saya kira nama kolomnya sesuai dengan spesifikasi yang kita buat di file migration-nya. Selanjutnya kita mau buat model ya, model dari queue antrian yang ini ya. Nah, itu kita masuk ke bagian hello. Jadi hello ini adalah nama project-nya, nama project-nya. Ya, jadi model itu masuk ke dalam directory lib ya. Terus kemudian nama project-nya. Ya, di tempat saya nama project-nya adalah hello ya. Saya exit aja dulu yang lain ya, close others. Nah, di sini saya buka directory hello ya. Nah, di sini kita belum punya model. Nah, sekarang kita mau buat modelnya dari queue-nya. Jadi saya create new ya. QX ya. Ini adalah modelnya masih kosong. Nah, saya copy aja yang sudah jadi ya. Saya masukkan ke sini. Nah, terus kalau misalnya dibandingkan dengan migration-nya, yaitu dia akan mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Ya, jadi di dalam file q.x-nya ini kita menggunakan modul ecto schema ya. Terus juga kita import ecto chainset. Nah, untuk membuat model representasi model di dalam memori ya. Nah, itu kita buat skemanya queues ya. Queues. Nah, untuk field-nya ini mirip-mirip dengan apa yang kita buat di migration. Sebenarnya sama aja ya. Tetapi dia minus ekstra konfigurasi yang lainnya seperti null dan default value-nya. Jadi cukup field-nya aja, nama field-nya, terus nama field-nya dan juga tipenya ya. Terus di sini juga kita tambahkan timestamp. Oke. Nah, di dalam modelnya ini kita punya fungsi yang namanya chainset. Nah, chainset di sini ya. Chainset di sini pada intinya adalah ini adalah objeknya ya. Objek datanya nanti yang akan kita balikan ya. Jadi modelnya lah ya. Jadi modelnya, nah ini biasanya kosong di awal ya. Kalau misalnya kita ingin melakukan update perubahan ya. Terus kemudian di sini atributnya. Atribut di sini adalah perubahan-perubahan ya yang akan kita terapkan di dalam modelnya tersebut ya. Jadi ini perubahan-perubahan nilainya. Jadi nilai-nilai baru lah ya.
Ya namanya juga genset ya. Jadi semua perubahan atau field-field yang berubah itu seluruhnya itu masuk ke dalam sini ya. Ya nanti dia akan di cache. Maksudnya cache di sini adalah nanti dia akan mengkonversi perubahan-perubahan tersebut ya berdasarkan nama-nama field yang ada di sini ya, nama-nama field yang ada di sini. Nah, selanjutnya eh, ya karena di sini saya definisikan fieldnya kayaknya semuanya ya. Jadi semuanya nanti itu akan di capture di genset yang ada di sini ya. Selanjutnya adalah piping ini ya. Dia akan pipeline ini dia akan memvalidasi kolom mana saja sih atau field mana saja yang diperlukan nilainya. Nah, di sini ada 3 ya. Jadi sisanya yang lain itu bisa nol. Nah, name, prefix, sama maximum number ini harus diisi. Jadi nanti pada saat kita submit form ya, form dari HTML-nya itu dari view, ketiga nilai ini harus ada dan kita kirimkan. Sedangkan nilai kolom-kolom yang lain itu tidak perlu. Kalau misalnya kurang, nanti kita tampilkan errornya. Ada errornya ya. Jadi kolom ini harus diisi. Kalau misalnya tidak isi, nanti akan kita tampilkan errornya. Oke, jadi ini sekilas tentang model yang akan kita gunakan ya. Jadi ini nanti akan digunakan di dalam memori untuk memanipulasi atau untuk menampung sementara state atau nilai-nilai yang ada di dalam tabel PostgreSQL yang pada saat dia ditarik dan dibaca ya. Jadi itu adalah kegunaan dari model representasi input dari user sebelum ditaruh di database ataupun representasi data yang ada dalam database yang dibaca terlebih dahulu di memori ya sebelum dikembalikan ke user atau requester ya, atau misalnya perlu dimodifikasi terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke user atau requesternya. Nah, kita lanjut ke ini ya, ke mana? Lib hello ke hello web ya. Nah, di sini ada routernya. Ya, untuk sementara kayaknya seperti ini dulu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian view-nya ya. View-nya nanti di hello web, masuk ke controller. Nah, ini ada queue HTML ya. Nah, ini new yang sudah kita buat. Nah, ini yang mau kita modifikasi ya. Kita modifikasi. Ini saya copy aja dari yang sudah jadi ya. Ini saya akan scroll perlahan. Ini saya exit aja file migration-nya. Kemudian saya kurangi. Oke, jadi ini adalah representasi dari view-nya ya. Jadi nanti kita akan melemparkan genset ke view dari controller ya. Controller ini kita belum set. Jadi di sini ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke view kita masuk ke controllernya aja terlebih dahulu ya. Berarti queue controller. Nah, queue controllernya masih seperti ini. Kita masuk ke queue controller. Nah, queue controllernya ya seperti ini. Yang ini kita update aja.
Oke. Nah, ini adalah queue controller. Oh ya, karena kita akan berinteraksi dengan model queue ya, maka di sini kita pakai alias hello queue ya. Nah, ini sebenarnya adalah model yang ada di sini. Hello queue ya. Jadi kita mau pakai modelnya. Jadi kita kayak semacam mengimport lah ya modul yang ada di situ supaya kita bisa gunakan di sini. Nah, setelah itu ya dev new-nya kita update ya. Jadi nah sini saya buat variabel sum dummy aja ya. Jadi sebenarnya kita bisa buat variabel apa saja yang ada nilainya, terus kita bisa lemparkan ke view-nya untuk dicetak ya. Ya, di sini ada variabel sum yang nanti isinya adalah 2 ya. Karena nanti di view ada variabel yang namanya sum ya, yang isinya variabelnya itu adalah 2. Nah, di sini yang lain adalah gensetnya ini juga kita oper ke depan ya. Nanti di view-nya itu akan ada variabel yang namanya genset dengan isinya adalah genset. Ya. Nah, untuk queue-nya sendiri ya, modelnya itu kita coba generate gensetnya dengan memanggil genset di sini ya. Genset oke. Dengan queue-nya masih kosong ya. Jadi tidak ada nilainya. Jadi hanya ada queue kosong aja, objek skema queue kosong ya. Terus juga gensetnya juga sorry, ininya belum ada ya. Atributnya juga kita kosongkan ya. Hasilnya nanti adalah genset ya genset queue ya. Nah, setelah itu kemudian kita passing gensetnya ini sebagai variabel genset. Jadi pada saat di render nanti ya, dia akan memanggil metode new. Action new yang ada di sini ya. Action new. Render action new. Sorry. Ini adalah view-nya ya. View-nya yang ada di sini. Ya, yang ini. Ya, konsistensi. Jadi dia pakai code convention ya, convention kesepakatan untuk mempermudah mapping ya. Jadi new di sini tuh mengacu kepada view file new.html. Perhatikan namanya new ya sama. Nah, untuk menampilkan hasilnya itu kita masuk ke file HTML yang ini ya. Di sini ada header new ya karena kita kirim genset yang ini ya. Otomatis ini kan kita bisa iterasi ya elemen dari genset ya. Nah, di sini kemudian kita akses ya field-field yang ada ya di dalam gensetnya tersebut. Nah, pada intinya ada semua yang ada di model itu akan masuk ke sini ya. Yang sudah di cache tadi. Nah, Elixir atau Phoenix itu sudah menyediakan kayak semacam tag, customized tag ya, atau teks bawaan atau shortcut ya, bawaan Phoenix supaya kita bisa dengan mudah untuk membuat input ya dengan field name ya. Nanti ini pada saat nanti kita jalankan, otomatis nanti ini akan dikonversi ke dalam kode HTML-nya ya. Jadi ini tag khusus buatan Phoenix supaya kita bisa dengan mudah membuat form. Jadi tidak semua fitur dari
HTML itu yang perlu kita ketik secara manual semuanya. Jadi cukup dengan menggunakan tag bawaan Phoenix, kita bisa membuat input atau elemen HTML yang nanti di-generate oleh Phoenix-nya. Jadi kita masukkan name, status, ya. Ini adalah pilihan-pilihan statusnya. Terus ini adalah untuk text area, ya. Ada maximum number, ya, tipenya number, ya. Terus ini ada ya vertical space untuk buat gap aja. Terus ada juga button ya untuk submit. Nah, untuk actionnya ya, jadi pada saat kita posting nanti formnya itu akan diarahkan ke action yang queues yang ada di sini, ya. Seperti itu. Oke. Nah, satu lagi yang penting yang saya mau jelaskan adalah di bagian aset, ya. Di bagian aset, nah biasanya kan untuk mempercantik ya tampilan dari web, kita perlu yang namanya CSS, ya. Nah, CSS dari aplikasi web Phoenix itu ada di dalam direktori asset.css, ya. app.css. Nah, di sini kita bisa tuliskan CSS yang kita mau pakai, cascading style sheet yang mau kita pakai. Nah, ini saya copy aja dari yang sudah jadi. Saya coba scroll ke bawah perlahan ya. Walaupun sebenarnya kalian bisa dapatkan kodenya itu dari repository yang ada di dalam deskripsi YouTube-nya ya. Ini saya coba scroll up aja perlahan ke bawah. Jadi kalian bisa pause, kemudian coba ketik. Silahkan CSS-nya dimodifikasi ya. Atau mau ngambil dari tema yang sudah ada juga bisa. Oke. Jadi ini adalah CSS-nya. Oke. Nah, ya kita mau coba tes. Saya coba jalankan. Ya, ix min s mix phx.server ya. Oke. Saya mau coba localhost-nya 4000 ya. Oke, di sini. Ya, ini kita pakai action berikut ya. Oke, jadi ini adalah formnya ya. Form yang sudah kita buat. Nah, ini kan statusnya sama nih, sesuai dengan yang ada di sini ya. Yang ini statusnya. Oke, nah ini kita bisa isi ya angka ya, hanya bisa number nih. Yang lain nggak bisa ya karena tipenya adalah number ya, max number. Nah, untuk menghandle submit-nya ini belum kita buat, jadi kita mesti update routernya terlebih dahulu. Nah, untuk update routernya ya, karena di sini dia postingnya ke ini ya, ke queues ya, ke queues aja. Ke queues urutan formnya berarti di routernya itu harusnya adalah seperti ini. Di tipenya adalah post ya. Actionnya adalah queues. Jadi pada saat diposting dia akan post dan queues-nya masuk ke sini. Nanti ditangani oleh queue controller ya.
controller dengan fungsinya adalah fungsi create. Berarti kita mesti ada update queue controllernya ya. Update queue controllernya dengan kode berikut. Jadi ini adalah kode untuk menangani request buat post baru. Nah, setiap fungsi di dalam controller itu pasti dia akan menerima dua parameter ini, yaitu connection dan parameters. Nah, connection ini berisi semua detail koneksi antara klien dan server, apa yang dikirim, terus juga ya tipe-tipe requestnya, ya semuanya detail koneksinya itu masuk ke dalam variabel koneksi tersebut. Ya termasuk post, get, dan lain sebagainya, ya parameter-parameter yang dikirim itu masuk ke dalam connection semua. Terus untuk mempermudah development ya, sebenarnya bisa ditarik juga dari connection, tapi untuk mempermudah ada parameter kedua yaitu params-nya ini. Intinya adalah params ini akan mengandung parameter-parameter yang dilewatkan pada saat post ya. Semuanya masuk ke sini. Nah, logikanya di sini kita melakukan yang namanya pattern matching ya. Jadi di dalam params ini ada yang namanya modelnya adalah queue. Jadi di sini kita bisa dapatkan queue params-nya ya. Oke, queue params. Terus di sini ya kita buat queue kosong ya. Nanti dia akan menghasilkan chain set-nya ya. Jadi apa saja nilai-nilai barunya ya yang ada di situ nanti akan masuk ke chain set. Oke, terus setelah itu kita lakukan pattern matching lagi di sini dengan menggunakan case ya. Kita coba insert ya dengan menggunakan fungsi repo. Modul repo kita panggil metode insert. Jadi nilai-nilai baru tersebut itu kita insert ya berdasarkan chain set-nya yang kita buat di sini ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa reponya itu juga perlu kita import di sini ya, pakai menggunakan alias. Ya, kalau misalnya sudah ya ya pada saat di insert ada dua kemungkinan, yaitu oke kalau misalnya insertnya berhasil dan error ya. Error. Kalau misalnya error, ya kita render ulang lagi aja yang view new-nya itu yang tadi ya. Tetapi dengan kita kembalikan chain set-nya itu ya. Kita kembalikan chain set-nya. Nah, kalau misalnya berhasil, chain set-nya di sini maksudnya adalah ya kalau ada error ya berarti nanti di sini kan ada balikan pesan errornya apa saja ya. Chain set dan pesan errornya aja apa aja ya. Itu nanti kita isi dengan errornya ya. Apa yang error. Nah, ini kita bisa inspeksi terus di sini kita render ya. Tampilkan view-nya. Oke. Kalau misalnya sudah ya ya kalau misalnya kita bisa insert ya, otomatis nanti kita tinggal balikan aja ke directory root-nya yang menandakan bahwa insertnya itu berhasil ya. Yang menandakan bahwa insertnya itu berhasil. Nah, biar mempermudah ya, karena kan kita belum ada ya kalau nggak salah. Oh ya nggak apa-apa lah ya. Ya ini. Jadi nanti dia redirect ke root directory-nya yang ada logo Phoenix-nya.
dan menampilkan put flash.info queue created successfully ya. Ini kita save aja. Nah, saya akan coba insert. Di sini saya tulis namanya band ya, nama band, status ready, description, line at the mall X ya, prefixnya mungkin B, pas numbernya 100. Ini saya submit. Oke, no route found for post queues. Kayaknya routernya ini. Oh iya, saya belum save. Ini saya back lagi, saya coba submit. Ya, ini sukses ya. Sukses di sini itu otomatis ditampilkan oleh Elixir-nya di sini di bagian controller. Jadi queue created successfully ya, queue created successfully. Berhasil di insert ya. Nanti dia akan redirect ke ke halaman root. Nah, untuk database-nya kita coba cek ya. Oh, ternyata band antrian dengan nama band itu sudah ada di sini. Sudah masuk ke dalam database. Ya, jadi ini untuk proses insert-nya ya di sini. Kita sudah sampai proses insert. Nah, selanjutnya nanti ya saya akan melanjutkan dengan membuat directory index-nya ya. Jadi halaman utamanya ini nanti akan berisi daftar-daftar queues yang sudah kita insert. Ya, oh saya lupa di sini ada variabel sum ya. Nah ini sebenarnya sumnya kalau misalnya kita mau tampilkan bisa-bisa aja ya. Jadi misalnya di sini saya coba tampilkan misalnya H2. Saya lupa ini. Oke, sorry, bukan ini. Kita mesti modifikasi persen sama dengan tadi apa namanya? Sum ya. Saya lupa. Oh, ya, di sini sum. Nah ini saya coba refresh. Ya, ini 2 ya. Sum penjumlahan yang tadi. Jadi ini cara untuk menampilkan variabel ya. Kalau misalnya ada variabel yang sudah kita komputasi sebelumnya untuk ditampilkan di halaman HTML-nya. Tapi ini saya komen aja. Karena tidak kita butuhkan. Ya, selanjutnya kita mau buat indeksnya ya. Indeks atau listnya ya. Listnya ini kita exit aja. Nah, di sini new kita di controller ya. Kita tambahkan controller index. Di controller index ini ya. Ya, kalau di sini ya otomatis kita ingin menampilkan semua queues yang sudah ada ya. Nah, otomatis ya kita pakai repo. Jadi repo ini sebenarnya kayak modul yang digunakan untuk berinteraksi dengan database ya. Repo all queue ya. Jadi di sini kita list semua queue yang ada di dalam database. Oke.
Nah, di sini baru kemudian kita panggil render connection index ya. Index ini berarti view-nya adalah index dan queues di sini adalah data antrian yang kita tarik dari database. Maka otomatis karena view-nya yang kita mau panggil adalah index, maka di sini di bagian queue HTML ini kita butuh halaman HTML ya. Nah, ini saya copy aja dan saya delete, saya rename jadi index HTML. Nah, ini belum ada isinya. Ini saya copy aja dari yang punya saya yang sudah ada ya. Oke. Saya copy. Kemudian di sini URL-nya saya copy. Saya tambahkan H1. Queues. Ya, terus di sini saya tambahkan div plus button ya. Jadi ini nanti listnya itu akan jadi halaman utamanya ya. Jadi nanti di dalam halaman utamanya itu ada kayak semacam tombol yang user bisa klik kalau misalnya dia ingin membuat queues baru ya. Jadi kalau misalnya diklik nanti ya dia akan menuju ke sini ya, menuju ke page yang ini. Nah, untuk ke page yang ini ya tinggal diklik aja buttonnya, linknya. Terus ya di sini kita bisa lihat tag-tag dari TAG ya, dari Phoenix yang disediakan oleh Phoenix untuk mempermudah mengenerate file HTML outputnya ya. Jadi ada for queue di sini, terus ada juga n ya, li. Terus ada juga untuk linknya yang ada di sini ya. Untuk menampilkan link juga ada nih tagnya untuk mempermudah. Oke, ini untuk indeksnya. Terus yang lain adalah ya kita perlu balik ke routernya ya. Kita perlu balik ke routernya. Terus kita mau modifikasi yang ini ya, rootnya, supaya nanti dia yang tangani adalah queue controller ya, bukan lagi page controller. Nah, dia akan memanggil index ya sebagai yang utama. Ya default fungsi index di dalam controller. Jadi root, kalau misalnya ada orang browsing root ya root view-nya ya atau root action, nanti dia akan ditangani oleh queue controller ya, terus kemudian akan ditangani oleh fungsi index. Yang mana itu adalah di sini ya. Jadi dia akan menarik semua queue yang ada dalam database ya. Nanti yang akan ditampilkan adalah view dari index yang ada di sini ya. Dengan datanya adalah queues ya. Nah, di dalam index HTML-nya ini nanti queues yang kita lemparkan ya. Queues yang kita lemparkan itu di index nanti akan diiterasi untuk menampilkan semua queue yang ada. Jadi cukup namanya aja. Nanti di sini kita tambahkan queue untuk editnya. Ya. Jadi di sini ada. Nanti kita buat
controllernya ya. Queues, edit, queue ID. Oke, saya coba masukkan antrian baru lagi ya. Ready, running misalnya. Alice's queue. Prefixnya A, maksimum numbernya misalnya 50. Saya submit. Ya, nanti dia akan masuk ke directory root ya. Di dalam directory root-nya itu akan ditampilkan list queues yang ada ya. Pen Alice sama link edit. Nah, ini saya coba klik new queue lagi ya. Oh, ada yang salah ya di sini. Oke, oh ya ada perubahan di routernya di sini jamak ya. Oke. Jadi jamak ya. Oke, jadi di sini kita sudah bisa, saya tambahkan sekali lagi deh Charlie. Ready, inactive, misalnya. Potek ABC ya. Prefix C 20. 100 juga lah, 100.000. Saya submit ya. Nanti ditampilkan listnya seperti ini. Ben, Alice, dan Charlie. Oke, jadi ini cara untuk menampilkan list ya. Jadi kita sudah buat beberapa metode di sini untuk menampilkan list ya. Buat baru ya, menampilkan halaman untuk insert form, untuk membuat create new queue ya. Ya. Jadi new di sini untuk menampilkan halaman HTML-nya, sedangkan fungsi di sini dia akan menangani request pembuatan queue baru dan juga akan mengembalikan responnya ya. Nanti dia akan balik lagi ke indeks. Oke, nah di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan operasi-operasi yang lain ya. Jadi ada update sama delete ya. Update dan delete. Oke, jadi demikian. Terima kasih.